Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 06 SAKP 001. Saya Vita Putri Utami dan teman saya. Nama saya Zenina Alsafina. Nama saya Widya Febrianti. Nama saya Zilarianti Iftikharani. Kelompok kami akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan judul Laporan Konsolidasi Perolehan Perusahaan Anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan salah satu cara perluasan operasi bagi perusahaan anak melalui pendapatan eksternal, di mana dalam prosesnya, semua keputusan ekspansi maupun pembiayaan akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Misalnya ketika perusahaan induk memutuskan untuk membangun pabrik baru bagi perusahaan anak, maka pembiayaan untuk pembangunan ini dapat diperoleh dengan cara menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk maupun pihak eksternal. Kepemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anak akan berubah akibat perusahaan anak menjual saham tambahan ataupun membeli kembali saham beredar miliknya. Pengaruh aktivitas ini terhadap perusahaan anak yaitu bergantung kepada harga ketika saham tambahan tersebut dijual atau ketika saham treasury dibeli, serta apakah perusahaan induk terlibat secara langsung dalam transaksi dengan perusahaan anak atau tidak. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan 5 materi. Langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Zenina Alsafina. Jadi sekarang saya mau membahas mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Dalam menentukan penyusunan laporan keuangan yang tepat, suatu keputusan harus diambil. Laporan keuangan konsolidasi biasanya dapat didukung hanya apabila memenuhi: yang pertama, kepentingan pengendalian keuangan berkelanjutan dan terjamin. Yang kedua, operasi dari perusahaan yang bersangkutan merupakan kegiatan dari kesatuan yang diintegrasikan. Dan yang ketiga, konsolidasi memberikan gambaran yang benar mengenai status keuangan perusahaan yang bersangkutan. Penerbitan saham oleh perusahaan anak merupakan salah satu cara perluasan operasi bagi perusahaan anak melalui pendapatan eksternal, yaitu melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik maupun ke perusahaan induk. Dalam prosesnya, segala keputusan ekspansi maupun pendanaan dikendalikan oleh perusahaan induk. Misalnya, pihak manajemen perusahaan induk memutuskan untuk mengembangkan pabrik baru untuk perusahaan anaknya, maka pembiayaan untuk pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Kepemilikan perusahaan induk atau investor dalam perusahaan anak akan berubah akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau melalui pembelian saham miliknya. Pengaruh aktivitas seperti ini terdapat perusahaan induk atau investor tergantung pada harga ketika saham tambahan dijual atau saham treasury dibeli, pada apakah perusahaan induk terlibat secara langsung dalam transaksi dengan perusahaan anak. Yang pertama, ada penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Perluasan operasi perusahaan anak dapat dilakukan melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Dalam kasus perusahaan anak yang dimiliki sebagian, pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak meminta didahulukan atau pre-emptive right untuk memperoleh saham tambahan yang diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikannya. Penjualan saham tambahan ini akan mengubah presentasi kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak. Apabila saham yang dijual kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas tidak proporsional dengan kepemilikannya. Contohnya, PT Aster memiliki 80% kepemilikan PT Jasmine dan bahwa investasi PT Aster pada PT Jasmine sebesar 180 juta. Pada tanggal 1 Januari 2017, sama dengan 80% ekuitas pemegang saham PT Jasmine sebesar 200 juta. Yang kedua, ada penjualan saham tambahan kepada perusahaan induk. Penjualan saham tambahan secara langsung kepada perusahaan induk akan meningkatkan kepemilikan perusahaan induk dan mengurangi kepemilikan pemegang saham minoritas. Jika penjualan terjadi pada harga sama dengan peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan, sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Nilai buku bersih yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali tidak mengalami perubahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ayat jurnal eliminasi yang nominal didasarkan kepada presentasi kepemilikan induk perusahaan yang baru. Contohnya, jika PT Jasmine menjual 2.000 lembar saham tambahan kepada PT Aster dengan nilai buku 20.000 per lembar saham pada tanggal 2 Januari 2017, investasi PT Aster pada PT Jasmine akan meningkat sebesar 40 juta menjadi 220 juta, dan kepemilikannya pada PT Jasmine akan meningkat dari 80% menjadi 83/3%. Karena jumlah yang dibayarkan untuk 2.000 lembar saham tambahan sama dengan nilai buku, maka investasi PT Aster pada PT Jasmine masih merefleksikan goodwill yang belum diamortisasi sebesar 20 juta. Jadi 1 Januari sebelum penjualan, ekuitas pemegang saham PT Jasmine yaitu 200 juta, kepemilikan PT Aster yaitu 80%, ekuitas PT Aster pada PT Jasmine yaitu 160 juta, goodwill yang belum diamortisasi sebesar 20 juta, dan saldo investasi PT Aster pada PT Aster yaitu 180 juta. Dan di 2 Januari setelah penjualan, itu ekuitas pemegang saham PT Jasmine sebesar 240 juta, kepemilikan PT Aster itu 83/3%, terus ekuitas PT Aster pada PT Jasmine itu 200 juta, dan goodwill yang belum diamortisasi itu sebesar 20 juta, dan saldo investasi PT Aster pada PT Aster yaitu 220 juta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan anak menjual saham kepada ekuitas luar atau disebut dengan pihak ketiga. Penjualan anak menjual saham kepada ekuitas luar atau perusahaan induk dapat menghasilkan biaya atau nilai buku diferensial sama dengan lembar saham perusahaan induk dan dapat mengurangi kepemilikan pemegang saham minoritas. Penerbitan saham kepada pemegang saham minoritas atau entitas luar oleh perusahaan anak akan menurunkan presentasi kepemilikan perusahaan induk dan meningkatkan kepemilikan pemegang saham minoritas. Nah, di bawah ini adalah perbedaan ekuitas pemegang saham anak perusahaan sebelum dan sesudah penjualan saham. Di antaranya yaitu yang pertama, nilai buku saham investasi yang diperoleh dari anak perusahaan dihitung sebagai nilai buku saham perusahaan. Setelah pembelian saham tambahan dikurangi nilai buku saham perusahaan induk sebelum pembelian. Yang kedua, jika perusahaan induk memperoleh tambahan saham seharga nilai buku, akun investasi perusahaan induk bertambah besar. Pembelian tetapi tidak ada biaya perolehan diferensial pada investasi baru. Yang ketiga, jika perusahaan induk memperoleh tambahan saham pada harga di atas nilai buku, akun investasi perusahaan induk bertambah sebesar pembelian dan biaya nilai buku diferensial. Dihitung pada investasi baru. Contohnya diantaranya yaitu yang pertama, perolehan kelebihan biaya di atas nilai buku ditetapkan pada aktiva berwujud yang dapat diidentifikasi atau goodwill dan harus diamortisasi sepanjang masa manfaat aktiva atau tidak melebihi maksimum periode 40 tahun jika ditunjukkan untuk goodwill. Berikutnya, sisa amortisasi biaya perolehan diferensial dari investasi awal tidak berubah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjualan saham oleh anak perusahaan ke entitas luar dianggap sebagai transaksi modal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh investasi perusahaan induk pada akun perusahaan anak tergantung pada harga jual saham perusahaan anak tersebut. Yang kedua, peningkatan atau penurunan nilai buku perusahaan induk pada perusahaan anak dihitung sebagai entitas perusahaan induk dalam perusahaan anak setelah penerbitan saham dikurangi ekuitas perusahaan induk dalam perusahaan anak sesudah penerbitan saham. Yang ketiga,
Jika saham anak perusahaan terjual di bawah nilai bukunya, ekuitas anak perusahaan berkembang. Berikut saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Dari contoh yang telah ada, yaitu diasumsikan bahwa PT Jasmine menjual 2.000 saham tambahan kepada entitas-entitas lain atau pemegang saham minoritas. Kepemilikan PT Aster berkurang dari 80% atau 8.000 per 10 lembar saham, menjual 66 2/3%. Kepemilikan PT Aster berkurang dari 80% atau 8.000 per 10.000 lembar, menjadi 66 2/3%. 8.000 per 12.000 lembar saham mengabaikan harga jual saham-saham tersebut. Tetapi pengaruh penjualan tersebut pada akun investasi PT Aster pada PT Jasmine tergantung pada harga jual saham-saham tersebut. Pengaruh penjualan tersebut pada nilai buku tercatat PT Aster pada PT Jasmine. Berdasarkan masing-masing dari ketiga penjualan tersebut, nilai buku tercatat PT Aster pada PT Jasmine berdasarkan masing-masing dari ketiga asumsi penerbitan. Ada 20.000, 35.000, 15.000 per lembar saham. Adalah sebagai berikut. Pada tahun 2 Januari 2017 setelah penjualan, yaitu ada jual pada 20.000, jual pada 35.000, jual pada 15.000. Berikutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Ada saham PT Jasmine sebesar 240 juta dijual pada 20.000, 270 juta jual pada 35.000, 230 juta jual pada 15.000. Kepemilikan yang dimiliki jual pada 20.000 ada 66 2/3%. Berikutnya juga sama. Ekuitas PT Aster pada PT Jasmine setelah penerbitan sebesar 160 juta, 180 juta, dan 153 juta 333.333 rupiah. Ekuitas PT Aster pada PT Jasmine sebelum penerbitan sebesar 160 juta, 160 juta, 160 juta. Peningkatan atau penurunan ekuitas PT Aster pada PT Jasmine sebesar 0 pada terjual 20.000, sebesar 20 juta terjual pada 35.000, sebesar 6.666.667 rupiah pada 15.000. Nah, dari contoh tersebut, penjualan saham kepada entitas luar sehingga 20.000 per saham tidak dapat mempengaruhi ekuitas PT Aster pada PT Jasmine karena harga jual sama dengan nilai buku. Jika PT Jasmine menjual saham pada harga 35.000 per saham atau disebut di atas nilai buku, ekuitas PT Aster pada PT Jasmine akan meningkat sebesar 20.000. Dan jika saham tersebut dijual pada harga 15.000 per saham atau di bawah nilai buku, ekuitas PT Aster dan PT Jasmine akan menurun sebesar 6.666.667 rupiah. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang transaksi saham diperoleh kembali oleh perusahaan anak atau treasury stock. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan anak akan mengurangi ekuitas serta saham yang beredar di perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak meskipun terjadi peningkatan pada presentasi kepemilikan perusahaan induk.
pembelian saham miliknya sendiri dari pemegang saham minoritas dengan harga di atas atau di bawah nilai buku akan menurunkan atau meningkatkan bagian perusahaan induk atas nilai buku perusahaan anak, dan pada saat yang sama juga meningkatkan presentasi kepemilikan perusahaan induk. Transaksi saham treasury yang selalu sering dan tidak signifikan oleh perusahaan anak cenderung di offset dengan pembelian dan penjualan serta tidak memerlukan penyelesaian. Contohnya, diasumsikan bahwa PT Dahlia adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Lili dan bahwa PT Shelu memiliki 10.000 lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 31 Desember 2016. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Dahlia membeli 400 lembar saham miliknya sendiri dari pemegang saham minoritas. Ekuitas Dahlia. Modal saham nominal 10 rupiah. Di kolom 1 sebelum pembelian saham treasury diisi 100.000. Di kolom 2 setelah pembelian 400 lembar saham dengan harga 20 rupiah diisi 100.000. Kolom ketiga setelah pembelian 400 lembar saham dengan harga 30 rupiah diisi 100.000. Kolom keempat setelah pembelian saham dengan harga 15 rupiah diisi 100.000. Laba ditahan. Kolom 1 100.000, kolom 2 100.000, kolom 3 100.000, kolom 4 100.000. Hasilnya kolom 1 200, kolom 2 200, kolom 3 200, kolom 4 200. Dikurangi saham treasury biaya peroleh. Di kolom 1 0, di kolom 2 8.000, di kolom 3 12.000, di kolom 4 6.000. Di total ekuitasnya adalah di kolom 1 200.000, di kolom 2 192.000, di kolom 3 188.000, di kolom 4 194.000. Kepemilikan PT Lili di kolom 1 4/5, di kolom 2 5/6, di kolom 3 5/6, di kolom 4 5/6. Bagian PT Lili atas nilai buku Dahlia di kolom 1 isi 160.000, di kolom 2 160.000, di kolom 3 160.000, di kolom 4 160.000. Catatan, nilai 4/5 merupakan 8.000 dari 10.000 saham yang beredar. Lalu, nilai 5/6 merupakan 8.000 dari 9.600 saham yang beredar. Materi terakhir yaitu dividen saham dan pemecahan saham perusahaan anak. Akuntansi perusahaan induk dan prosedur konsolidasian sebenarnya tidak dipengaruhi oleh pemecahan saham. Pemecahan saham hanya akan meningkatkan jumlah saham yang beredar, tetapi tidak merubah jumlah aktiva maupun ekuitas perusahaan anak. Hal ini juga tidak mempengaruhi perubahan pada kepemilikan perusahaan induk maupun minoritas. Namun, dividen saham perusahaan anak akan menyebabkan perubahan pada kertas kerja konsolidasi. Dividen saham atau stok dividen dan pemecahan saham atau stock split oleh perusahaan anak yang sebagian besar dimiliki tidaklah umum, kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Hal ini disebabkan karena manajemen perusahaan induklah yang mengendalikan aktivitas tersebut, dan juga tidak ada manfaat yang diperoleh oleh entitas konsolidasian akibat pemecahan saham dan dividen saham. Sebagai contoh, PT Ros memiliki 80% saham beredar PT Orchid yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga 160 juta. Ekuitas pemegang saham PT Orchid pada tanggal tersebut berjumlah 200 juta dengan perincian modal saham dengan nominal 10.000 totalnya 100 juta, tambahan modal disetor 20 juta, dan saldo laba 80 juta. Selama tahun 2015, PT Orchid mempunyai laba bersih sebesar 30 juta dan membayar dividen tunai sebesar 10 juta. PT Ros meningkatkan investasinya pada PT Orchid sebesar pendapatan investasinya, yaitu 24 juta. Didapat dari 30 juta laba bersih,
dikali 80% kepemilikan saham, dan mengurangi investasinya pada PT Orchid sebesar dividen yang diterima, yaitu 8 juta, didapat dari 10 juta dividen tunai dikali 80% kepemilikan saham. Maka saldo akun investasi PT Ros pada PT Orchid tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 176 juta. Atas informasi yang telah diberikan, kertas kerja konsolidasi PT Ros dan perusahaan anak untuk tahun 2015 akan mencatat penyesuaian dan eliminasi sebagai berikut. Pendapatan dari PT Orchid sebesar 24 juta di debit, dividen sebesar 8 juta, dan investasi pada PT Orchid sebesar 16 juta di kredit. Modal saham PT Orchid sebesar 100 juta, tambahan modal disetor PT Orchid sebesar 20 juta, dan saldo laba PT Orchid sebesar 80 juta di debit, investasi pada PT Orchid 160 juta, dan hak minoritas awal sebesar 40 juta di kredit. Jika PT Orchid juga mengumumkan dan menerbitkan 10% dividen saham pada tanggal 31 Desember 2015, maka pada saat itu saham PT Orchid akan dijual sebesar 40.000 per lembar. Dividen saham tersebut akan dicatat oleh PT Orchid sebagai berikut. Dividen saham biasa sebesar 40 juta di debit, modal saham sebesar 10 juta, dan tambahan modal disetor sebesar 30 juta di kredit. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga membantu dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.